Sangat meriahnya kontestasi pemilu pada awal tahun 2024 lalu, Indonesia tentunya memiliki sejumlah berbagai tantangan. Salah satunya yaitu ada di balik layar atau di dalam sisi-sisi pemenangan pemilu. Bagaimana sisi pemenangan pemilu ini memanfaatkan adanya pemasaran politik, adanya teknik marketing politik, yang membuat hal itu menjadi suatu hal yang perlu diperhitungkan. Nah, kenalin, nama saya Riki Eka Saputra. Saya dari Ilmu Politik Unair angkatan 2022. Di video kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai apa sih pemasaran politik itu, bagaimana cara paslon maupun dari individu maupun partai politik membangun citra, menyampaikan pesan maupun juga tujuannya untuk memenangkan hati para pemilih. Tentunya hal-hal itu dilakukan di balik layar, dan juga di sisi lain ini mempunyai dampak buruk atau dalam artian mempunyai efek negatif, yaitu menyerang lawan politik, meskipun ini juga sah-sah saja di kontestasi elektoral. Kemudian, apa itu pemasaran politik? Secara sederhananya, pemasaran politik adalah proses di mana politisi maupun partai politik menggunakan teknik pemasaran politik atau dengan cara model-model membangun citra, menyampaikan pesan, maupun tentunya tujuannya adalah memenangkan hati para pemilih atau konstituen. Kita ambil contoh salah satu model pemasaran politik yang terkenal, yaitu model list management. Di sini, partai politik akan dilihat seperti perusahaan yang harus menciptakan produk, yaitu kebijakan alias program-program yang tentunya akan mereka tawarkan kepada para konstituen. Mereka perlu paham kebutuhan dasar alias sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tentunya itu akan menjadi suatu hal daya tarik maupun daya tawar yang tentunya dapat membuat masyarakat akan mampu memilihnya. Jadi seperti mekanisme pasar, yaitu di mana masyarakat mempunyai suatu pilihan dan tentunya akan memilih sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi ini ada di dalam versi dalam ilmu politik. Ketika kita mendengar istilah marketing mix dalam bisnis, ternyata konsep ini juga berlaku di dalam konsep perpolitikan. Marketing mix punya 4 elemen, yaitu yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, ketiga adalah place, dan yang terakhir adalah promotion. Dalam konteks perpolitikan, keempat elemen ini mempunyai arti tersendiri, yaitu yang pertama adalah produk. Produk di sini bagaimana calon atau mungkin politisi menjual. Yang dijual itu adalah apanya? Kandidat atau partainya. Mereka adalah produk yang perlu terlihat menarik di mata para pemilih. Kandidat harus bisa membentuk identitas yang jelas. Misalkan, apakah dia seorang yang tegas, apakah dia seorang yang seorang yang tentunya populis maupun seorang yang tentunya merakyat. Kemudian yang kedua adalah price. Price di sini diartikan sebagai apa yang pemilih harus bayar kepada para calon atau mungkin politisi yang menawarkan dirinya kepada para konstituen. Jadi misalkan memilih kandidat A mungkin berarti mendukung kebijakan-kebijakan yang mereka tawarkan, atau mungkin memilih kandidat B karena sosoknya yang ternyata sangat merakyat sekali. Jadi itu yang akan mereka bayarkan kepada para dari pemilih kepada para calon yang menawarkan. Kemudian yang ketiga adalah place. Place di sini diartikan sebagai pemilih bisa mengakses kandidat itu lewat mana? Apakah lewat sosial media, lewat kampanye fisik, atau mungkin secara pertemuan tatap muka? Hal-hal itu tentunya memiliki kondisi yang tentunya mendapatkan hitung-hitungan ataupun perhitungan yang matang. Apakah kandidat ini mau melakukannya itu secara kampanye di medsos saja, atau mungkin melalui secara tatap muka. Kemudian yang terakhir adalah promotion. Promotion di sini, bagaimana kandidat berkomunikasi dengan para pemilih lewat debat kah, atau mungkin iklan maupun lewat interaksi di sosial media. Contoh nyatanya apa? Kita bisa melihat dari 4 produk atau 4 elemen dari marketing mix ini melalui kemarin saat pemilihan presiden tahun 2024 pada kampanye Prabowo Gibran. Di situ mereka menggunakan strategi promosi yang sangat kreatif dan inovatif, tentunya dengan mengoptimalkan sosial media terutama di TikTok, kemudian Instagram. Mereka membuat suatu konten-konten yang tentunya membutuhkan atau mungkin yang sedang viral di masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan digunakannya lagu Oke Guys, yang tentunya kalian pasti sudah dengar bahwa lagu ini sangat-sangat terngiang sekali, terutama di kalangan anak muda dan juga di kalangan ibu-ibu, emak-emak maupun remaja-remaja yang tentunya sangat hype sekali dengan adanya lagu ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana marketing mix ini digunakan secara tepat dan juga guna dan juga
tentunya membuahkan hasil yang sangat-sangat besar sekali. Nah, berkaitan dengan segmentasi dan targeting, setiap polisi harus tahu siapa pemilih potensial mereka. Pemilih tidak bisa disamaratakan, makanya harus dilihat dulu atau disegmentasi terlebih dahulu. Di sisi lain, segmentasi ini bisa disebut juga dengan pemetaan. Ada beberapa jenis segmentasi dalam pemasaran politik. Yang pertama adalah segmentasi demografis. Segmentasi ini lebih memfokuskan kepada identitas dari suatu kelompok maupun individu. Misalkan, membagi pemilih berdasarkan usia ataupun jenis kelamin. Kandidat bisa menargetkan pemilih muda dengan kebijakan atau janji-janji yang berkaitan dengan teknologi maupun pendidikan. Kemudian yang kedua adalah segmentasi geografis. Di sini lebih memfokuskan kepada bagaimana pemilih itu berada. Pemilih di perkotaan mungkin punya masalah yang berbeda dengan pemilih yang ada di pedesaan. Pemilih yang ada di desa mungkin mereka lebih tertarik kepada isu-isu yang berkaitan dengan pertanian dibandingkan dengan pemilih yang di perkotaan yang lebih tertarik kepada isu-isu transportasi karena mereka erat kaitannya dengan bagaimana menggunakan transportasi publik di sehari-hari gitu. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Di sini lebih memfokuskan kepada bagaimana sikap atau gaya hidup yang dimiliki oleh para pemilih. Contohnya, pemilih akan lebih tertarik pada isu-isu lingkungan. Mereka pasti akan lebih mengarahkan dukungannya kepada kandidat maupun pasangan calon yang tentunya menggiring atau dalam arti mengusung adanya konsep green politics atau politik hijau. Nah, setelah segmentasi atau pemetaan dilakukan, politisi harus menargetkan segmen mana yang tentunya potensial akan mereka mayoritaskan atau dominankan dalam artian kampanye nanti. Misalkan pada pemilu tahun 2024 kemarin, Prabowo Gibran lebih mendominankan kepada pemilih di kalangan anak muda atau pemilih muda. Melihat adanya persentase yang sangat besar sekali pada saat itu, sehingga Prabowo Gibran akan lebih mendominankan dukungannya kepada atau dalam artian kampanye kepada pemilih muda gitu. Meskipun di sisi lain tidak meminoritaskan segmen-segmen yang lain, misalkan segmen-segmen orang tua gitu. Beralih ke positioning dan diferensiasi. Positioning ini diartikan sebagai bagaimana politisi ingin dilihat oleh pemilih. Bagaimana politisi ini memposisikan dirinya di kalangan para pemilih. Misalkan, politisi ingin dikenal oleh masyarakat di akar rumput, maka dia akan seolah-olah dalam artian kampanyenya itu akan menjadi suatu orang atau individu yang sangat dekat sekali dengan masyarakat akar rumput gitu. Kemudian apa sih diferensiasi? Diferensiasi ini lebih memfokuskan kepada bagaimana politisi membedakan dirinya daripada calon lain gitu. Misalkan kandidat A atau kandidat lain ini fokusnya kepada green politics. Nah, saya mungkin sebagai kandidat B mungkin akan cenderung kepada hal lain yang mungkin di luar green politics. Misalkan adanya saya ingin menonjolkan suatu isu-isu terkait dengan makanan bergizi gratis gitu. Contohnya ini bisa kita lihat pada Prabowo Gibran yang kemarin, bahwa Prabowo Gibran tentunya memiliki program sangat mungkin seperti sangat berbeda sekali dengan calon lain, yaitu adanya program makanan bergizi gratis. Di sini tentunya lebih kepada bagaimana Prabowo Gibran ini menarik posisi dari atau kalangan pemilihnya dengan isu-isu gizi, atau dalam artian ini tentunya tidak bisa dianggap sebagai suatu yang remeh saja. Jadi angkatlah isu gizi dengan cara apa? Dengan cara menggunakan program makanan bergizi gratis. Berkaitan dengan attacking dan defensive strategi, di sini kita akan mengulik seberapa jauh bagaimana kandidat itu menyerang lawannya. Itu bagian dari attacking strategi, bagaimana serangan ini dilakukan dengan cara mengkritik kebijakan maupun kelemahan-kelemahan secara individu gitu. Contohnya pada pemilihan presiden tahun 2004 kemarin, Prabowo Gibran atau dalam artian Pak Prabowo itu diserang dalam sisi kebijakan HAM yang mungkin beliau lakukan dulu pada tahun 98 ketika masa-masa di dinas ketentaraan gitu. Itu diserang oleh Ganjar maupun Anies, sehingga itu menjadi suatu kelemahan yang mungkin menjadi sisi yang paling menguntungkan dari calon lawannya si Prabowo Gibran itu. Kemudian terkait dengan defensif ini lebih kepada kebalikannya, bagaimana calon
atau politisi itu bertahan dari serangan lawan. Contoh sederhananya adalah ketika politisi mendapatkan kritik atau fitnah, mereka harus bisa memutarbalikkan situasi dengan cara apa? Dengan cara membuat uh, bukti-bukti yang tentunya saat ini relevan dengan untuk mengcounter isu tersebut. Misalkan ketika Pak Prabowo serang melalui isu HAM, Pak Prabowo menjawab dengan apa? Menjawab dengan sekarang para mahasiswa yang mungkin beliau dulu serang, beliau dulu injar, itu sekarang beliau jadikan kawan, beliau jadikan sahabat, beliau jadikan partner dalam politik. Sehingga itu membuktikan bahwa Pak Prabowo di sisi lain itu hanya ikut arahan dari komando atau dalam artian di dinas ketenteraan, beliau hanya nurut kepada perintah atasan, tetapi dalam sisi batinnya, dalam sisi sisi kebaikan personal beliau itu tidak ada masalah, karena itu dibuktikan dengan sekarang para mahasiswa yang beliau dulu incar sekarang menjadi partner politik beliau gitu. Nah, kedua strategi ini penting karena politisi harus bersiap untuk menghadapi serangan maupun counter dari lawan, sehingga mereka dapat mengambil langkah yang tentunya siap dan juga tidak sembrono atau ngawur gitu. Nah, berbagai teknik pemasaran politik mulai dari strategi bertahan, strategi menyerang, strategi mengkampanyekan kepada para pemilih ini tentunya harus dipikirkan secara matang-matang. Tim sukses atau tim pemenangan harus menghitung langkah-langkah secara dengan cermat, secara dengan tepat agar kampanye atau pasangan calon ini lebih mengena dan juga tentunya nantinya ketika hari H pelaksanaan pemilihan umum atau hari coblosan, si pasangan calon ini dapat memperoleh suara yang sangat besar sekali. Sekian dari saya, Riki Saputra dari Politik Universitas Erlangga tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.